Jadi hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Kota Parepare ke Kabupaten Pangkep ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ananta Musfani di channel Cerita di Jalan. Jadi hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Kota Parepare ke Kabupaten Pangkep ya teman-teman. Jadi hari ini kita offbeat, kita onbeat dulu ya untuk Grab dan Maximnya, karena hari ini kita bekerja. Sombong amat. Seperti biasanya di hari Senin sampai Jumat itu kita offbeat ya untuk bekerja. Jadi ikuti keseruan perjalanan hari ini ya teman-teman, karena setiap tarikan ada cerita di jalan. Saya akan memperlihatkan ke teman-teman semua di perjalanan ini yang menjadi pemandangan yang paling saya suka ketika saya berangkat kerja dari Parepare ke Barru atau Pangkep. Itu di bagian Bacukiki ya, atau tepatnya di Watang Bacukiki, di mana pemandangan persawahannya masih lumayan bagus. Ini ya teman-teman, ini sangat cantik sekali kalau pagi hari. Dari persawahan, ada bukit atau pegunungan juga, ya lumayan lah untuk memanjakan mata. Tadi ya gazebo teman-teman, yang mungkin kalau misalkan jalan-jalan ke daerah sini itu bisa sambil nongkrong bersama keluarga. Jembatan kuning pertama ya teman-teman, kalau dari Kota Parepare ke Barru atau Pangkep ya. Ini lapangan tempat latihan pemain PSM ya teman-teman. SPBU pertama di Kota Barru kalau kita dari arah Kota Parepare. Ikan asin ya teman-teman yang dikeringkan oleh warga, dan memang di sini salah satu daerah penghasil ikan asin di Kota Barru, tepatnya di Desa Kupah atau Labuange. Oke teman-teman, dan ini salah satu pemandangan yang saya paling suka ya setiap kali perjalanan ke Barru, ke Makassar ya. Oke, itu kalau pagi-pagi teman-teman, misal jam 5 atau jam 6, pemandangannya itu ketika matahari mulai naik, itu sangat bagus sekali untuk pemandangannya di sana ya. Dan yang di depan ini itu jajaran penjual gogos ya teman-teman. Oke, SPBU ke-3 ya teman-teman. Ini salah satu alasan yang buat kita mungkin jenuh ya teman-teman dalam perjalanan, misalkan dari Parepare ke Makassar ya. Dia salah satu alasannya, jalannya lurus panjang, apalagi kalau di Barru ya, mulai perbatasan Pare sampai perbatasan
Baru Pangkep nanti agak lumayan panjang. Itu di kisaran ya sekitar 70-an ya, kalau nggak salah 70 km. Oke, di depan sana itu ada penjual, tadi kan penjual gogos ya, sekarang penjual jagung rebus, tepatnya di Mangkoso ya kalau di Baru, teman-teman. Mangkoso, jajaran penjual jagung rebus. Oke. Jadi hampir sama semua ya usaha di sini, ibu-ibunya atau para warga itu menjalankan usaha menjual jagung rebus ya, hampir semua ya. Ini kiri kanan nih. Oke. Oke, yang di depan itu kita akan melewati jembatan kuning kedua. Tadi masih berada di perbatasan kota Parepare Baru, sekarang ada di daerah Mangkoso ya. Ini dalam tahap pengerjaan untuk maintenance jembatannya, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita gunakan satu jalur ya, sebelah kanan. Jadi kita tetap harus hati-hati. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ini salah satu pasar tradisional ya di Baru, tapi bukanya itu ada jadwalnya teman-teman. Kalau nggak salah itu setiap hari Selasa dan Jumat ya, kalau nggak salah Jumat atau Sabtu. Yang jelasnya paling bukanya 2-3 kali dalam satu minggu ya. Oke, dan salah satu destinasi wisata di Baru itu ada namanya, tempat wisatanya itu Diana Water Park. Jadi itu di atas gunung ya teman-teman. Oke, ini adalah jalan masuknya. Jadi di sana kemarin saya juga sempat ke sana ya. Memang lumayan bagus tempatnya. Dan di sini kita melewati jembatan ketiga, ya, jembatan kuning ketiga. Ini tahap maintenance juga ini, teman-teman. Oke, di depan sini adalah SPBU ke-4 ya. SPBU ke-4 di Baru. Ini tepatnya berada di desa atau kelurahan Takalasi ya. Ini sekitar 17-20 menit kita baru sampai di kota Baru atau alun-alun kota Baru ya teman-teman. Stasiun Takalasi. Ini jembatan ke-4 ya, berarti ya. Tahap maintenance juga atau renovasi ya. Itu jalur rel kereta api ya. Jadi kalau untuk kereta api di Sulawesi Selatan itu kayaknya kalau tidak salah baru di Maros sampai kota Baru ya. Memang belum sampai di Parepare, tapi informasi awal dari pemerintah bahwa itu akan sampai di Parepare kereta apinya, tapi memang untuk proyeknya belum lanjut teman-teman. Jadi ya para warga Sulawesi Selatan selain menggunakan kereta api sebagai transportasi dari kota mungkin Maros ya, Maros, Pangkep dan Baru, memang juga digunakan untuk salah satu kunjungan wisata atau destinasi wisata bagi masyarakat yang ingin mencoba kereta api seperti itu. Ini SPBU ke-5 ya. Ya, SPBU ke-5. Ini sudah hampir kita sampai di kota Baru ya, alun-alun kota Baru, Islami Center Baru. Saya juga biasanya singgah untuk sholat, istirahat di sana ya teman-teman. Memang masjidnya tempatnya itu bersih.
Oke, di sana juga adalah salah satu masjid yang baru ya. Itu juga kalau sudah jadi, teman-teman, kita akan spill juga masjidnya. Kita lewati SPBU lagi ya teman-teman. Ini sudah SPBU ke 5 ya, bukan 5 ke 6 ya. Lupa tadi. Ini kita lewati SPBU ke 6 ya. Ya, SPBU ke 6. Di depan juga ada Pertamina ya teman-teman, di sebelah kiri. Tapi kayaknya Pertaminanya dalam tahap renovasi. Nggak tahu kalau sudah aktif kembali ya. Ini Pertamina ke-7 ya. Kalau di Jalan Poros dari Parepare tadi ke Barru. Ya betul, ini masih tahap renovasi. Oke. Ini dekat dari perbatasan ya. Dekat dari perbatasan dari Barru ke Kabupaten Pangkep. Depan lagi itu ada perbatasan ya. Kita akan melewati perbatasan. Oke, ini adalah perbatasan Barru Pangkep. Sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Pangkep ya. Ini kita ada di perbatasan ya. Nama desanya itu Mandale ya. Kalau supir daerah atau yang kenal dengan wilayah ini ya, silakan komen di sini ya teman-teman. Ya, pastilah kalau supir-supir truk atau supir daerah pasti tahu tempat ini. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Nah, kalau tadi di Barru ada penjual gogos sama penjual jagung rebus yang berjejeran. Sekarang kalau di Pangkep itu di daerah Segeri itu ada penjual juga yang berjejeran ya teman-teman. Tapi di sini jualnya itu dange, salah satu makanan khas Sulawesi Selatan. Tepatnya di Pangkep ya, yang paling banyak dijual di Pangkep. Ini ya teman-teman, untuk penjual dange. Ini berjajaran juga hampir satu kampung ya. Ini bersebelahan kiri dan kanan. Ya. Kalau teman-teman di sini pernah singgah dan mungkin ada referensi tempat dange yang enak ya, menurut teman-teman ya silakan komen di sini ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu tempat rekomendasi penjual dange yang paling enak. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan ke tempat tujuan kita di Pangkep. Di tujuannya itu di Pasar Bonto-Bonto ya. Nah, di sini juga teman-teman tadi ada jeruk Bali ya. Jeruk Bali yang asalnya dari Pangkep. Oke, ini kiri kanan juga ya teman-teman. Sudah masuk daerah Makrang, Kecamatan Makrang, Desa Makrang di Kabupaten Pangkep. Ini kita sudah hampir sampai ya di lokasi kantor saya yang berada di Pangkep. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di tempat tujuan ya, di kota Pangkep. Salah satu kantor saya di Pangkep. Sombong amat. Jadi ya tadi kita sudah melakukan perjalanan mulai dari kota Parepare sampai kota Pangkep. Jadi beberapa keseruan terkait dengan pemandangan-pemandangan yang ada di jalan, dan beberapa tempat beli makanan atau misalkan tempat makan, dan SPBU yang berada di Kota Barru, supaya teman-teman misalkan melakukan perjalanan mungkin sudah ada beberapa informasi supaya teman-teman bisa menyiapkan terkait dengan perjalanannya nantinya.
terima kasih telah mengikuti perjalanan hari ini teman-teman sekalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan komen serta share channel ini. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan salam sehat semua. Tiap tarikan ada cerita di jalan.